kasih Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali di tahun baru. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup untuk kembali memuliakan nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat dan perkenan-Mu. Kami telah masuk pada minggu ketiga pada tahun 2025. Kami bersyukur atas berkat-Mu, dan malam ini menjelang akhir bulan Januari, kami hendak merenungkan kembali firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya sampaikan walaupun hampir akhir, selamat tahun baru 2025. Dan kami sampaikan untuk seluruh jemaat, terlebih yang ada di luar kota, Pulau Rimau, Karangagung, Telang, dan yang ada di Prajen dan dimanapun berada. Mari kita baca firman Tuhan di dalam rangka terus mengikuti kehendak Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Keluaran, bab yang ke-12, ayat 1 sampai 28, tapi yang akan kita baca ayat 1 dan 2. Keluaran 12 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu sekalian nanti bisa melanjutkan sampai ayat yang ke-28. Mari kita baca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bapak Ibu, ini kalau di kitab Lai judulnya tentang perayaan Paskah. Nah, aneh ini. Tahun baru kita bilang Paskah. Apa sih makna Paskah yang dimaksudkan? Kita coba melihat latar belakangnya dulu. Bagian ini cukup menarik karena bagian ini adalah bagian awal bagaimana jemaat Tuhan Israel menjadi bangsa. Inilah permulaan. Ini diambil dari salah satu kitab Musa atau yang kita kenal Taurat Musa, antara lain Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kita ambil dari kitab Keluaran. Menurut data, kitab ini ditulis kurang lebih
tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini ditulis di Mesir karena Israel saat itu ada di Mesir sebagai budak. Artinya ini adalah pemberitaan awal mengenai hari kemerdekaan Israel dari penjajahan Firaun di Mesir. Jadi kalau begitu, menurut atau bagi bangsa Israel, hari Paskah adalah hari raya kemerdekaan. Hari awal mula Israel menjadi bangsanya Tuhan. Israel tidak lagi menjadi budaknya Firaun, tetapi Israel menjadi umat Allah. Oleh karena itu, tadi disampaikan, ini menjadi hari pertama, awal mula dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Ini diperingati setiap tahun. Artinya, bagi bangsa Israel ini adalah tahun baru, bulan baru, suasana baru dari bangsa budak menjadi Israel, bangsa milik Tuhan. Dari menghamba kepada Firaun dan kemudian menghamba kepada Tuhan. Nah, jadi saya tidak hendak mengatakan bahwa Paskah itu nanti bulan-bulan April, Maret. Tapi saya hendak melihat sebagai hari baru, bangsa baru, tahun yang baru. Kekasih Tuhan, tahun baru tentunya memiliki sesuatu. Di balik itu ada kenang-kenangan di tahun yang lama. Kalau Israel melihat hari Paskah, tahun baru, hari baru, bangsa yang baru, dengan keadaan yang baru, maka pada saat itu dimulailah suasana menyembah kepada Tuhan. Suasana terhindar dari perbudakan Firaun. Saat ini Tuhan telah melewati kematian anak sulung. Dan anak sulung inilah yang akan melanjutkan kehidupan orang-orang Israel. Anak sulung ini, dia adalah pimpinan mezbah keluarga. Dan Israel sebagai pimpinan mezbah keluarga Tuhan, dia mendapat tugas yang baru. Waktu yang baru dimulai dengan dilewatinya orang Israel dari kematian anak sulung. Kita bayangkan, raja besar Firaun, anaknya mati. Kemudian dia mati di Laut Tebrau. Ini adalah keadaan
yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kita lihat bagaimana Israel mengikuti jalan Tuhan. Bagaimana Israel dikepung dari kematian dan dihadapkan dengan kematian. Kita bayangkan waktu di pantai Laut Tebrau. Israel di sebelah belakang telah ada pasukan Firaun dengan kereta perang yang luar biasa. Israel bersama anak-anaknya, bersama ternaknya, ada di tengah Laut Tebrau. Berdindingkan air. Kanan kiri air. Tetapi tidak menenggelamkan mereka. Israel dari kematian dan berhadapan dengan kematian diperbolehkan melewati Laut Tebrau, dan Tuhan menjagai mereka. Dia sampai ke seberang dengan selamat, dan dia telah menjadi anak-anak Tuhan, seolah-olah mereka dari perbudakan Firaun. Kemudian dia dibaptiskan di tengah-tengah air Laut Tebrau. Dan dia dibebaskan dari kematian. Sehingga Nabiah, saudara Musa itu, memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, dialah pada saat akan keluar dari Mesir. Setiap ambang pintu, jenang pintu, telah dioleskan darah anak domba. Maka dia dijadikan anak sulungnya Tuhan yang tidak mati. Karena apa? Dia akan memimpin mezbah keluarga Tuhan. Sungguh ini keadaan yang luar biasa. Karena apa? Ia dibebaskan. Ia dikecualikan. Ia dilewati oleh kematian. Dan saat ini ia menjadi anak Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Kalau kita runut perjalanan setelah Laut Tebrau yang menyisakan cerita dahsyat. Bayangkan, air dapat dibendung dengan air. Bahkan air dapat melindungi anak sulung Tuhan Israel. Air itu tidak membahayakan. Dan di tengah-tengah air, Tuhan menyelamatkan Israel. Satu. Yang kedua, andai kata air itu tumpah dari kanan ke kiri, karena air ini menjadi dinding, menjadi sekat, menjadi pelindung bagi umat Tuhan oleh kuasa Tuhan.
maka pasti ia mati. Buktinya, Firaun dan pasukannya mati. Sehingga Israel bisa keluar dari sana. Israel akan memimpin mezbah keluarga Tuhan. Paskah ini adalah awal peristiwa besar di seluruh Mesir. Melalui Paskah ini Israel dibawa Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Tuhan berjanji, tersirat di dalam ayat 1 dan 2 tadi, bahwa tiap tahun ini menjadi peringatan tentang karya besar Tuhan. Paskah ini menjadi awal dari tiap-tiap tahun baru. Dan Paskah ini juga yang membawa peristiwa ini menggambarkan bagaimana Paskah perjanjian baru. Kekasih Tuhan, mereka harus kembali kepada Sang Pemilik Israel. Melalui Paskah ini, mengawali Israel harus kembali menjadi milik asli Allah, milik asli Tuhan. Dia bukan budak Firaun di Mesir. Dia tidak pantas untuk melayani Firaun di Mesir. Dia tidak pantas menjadi budaknya Firaun. Ia harus kembali menjadi milik asli, ialah milik Allah. Paskah menjembatani dua peristiwa besar, yaitu kelahiran budak dari Mesir menjadi umat milik Allah. Israel bukan budak orang Mesir, tetapi dia adalah kembali menjadi dimiliki, atau dia kembali ke pemilik aslinya. Kenapa saya bilang ke pemilik asli? Karena Israel ada, bukan karena Israel ada. Israel ada adalah peristiwa penggenapan dari sebuah rangkaian besar dan panjang. Dari pulangnya Yakub dari Ur Kasdim menyeberang ke arah Israel. Kemudian dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan dia menang. Dia diberi nama Israel. Ini Israel. Nah, yang pulang dari Mesir ini siapa? Anak keturunan Israel. Maka dia disebut bangsa Israel. Jadi, sebagai bangsa milik Allah, ia mewakili umat-umat Allah. Sadar atau tidak, itu ketetapan Allah. Yang ketiga,
Saat ini mungkin mereka tidak sadar bahwa Paskah ini sedang melahirkan sebuah bangsa. Paskah ini sedang melahirkan laskar-laskar Tuhan. Paskah ini sedang membuahkan secara fisik bangsa Israel milik Tuhan. Kenapa bangsa Israel? Karena memang dia adalah anak-anak Israel, keturunan Israel. Dan dia dijadikan anak-anaknya Tuhan. Maka saat ini mereka sedang dilahirkan sebagai bangsa oleh Tuhan. Ingat ini, setiap tahun ingatlah ini, bahwa kamu telah dibawa kembali ke Israel, dibawa kembali ke tanah perjanjian, dibawa kembali untuk menggenapi janji Tuhan bahwa dia akan menjadi budak di Mesir. Tapi pada saatnya dia akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janji itu. Kekasih Tuhan, sebagai catatan, setiap kita mengingat tahun baru, saat itulah kita sedang melihat umat Tuhan dilahirkan kembali dari budak Firaun. Dia dilahirkan menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa milik Allah. Keadaan baru, situasi baru, cara melahirkan yang luar biasa ini harus diingat setiap tahun oleh bangsa Israel. Jadi Paskah menurut bangsa Israel adalah hari kemerdekaan bangsa Israel. Hari baru. Dan hari ini kalau kita lihat tanggal 1 Januari sebagai tahun baru kita, mari kita coba belajar berhitung. Tanggal 25 itu adalah hari lahirnya Sang Mesias. Kita hitung. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Ini angka 8. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita dengan angka 8? Betul. Jadi angka 8 di dalam peristiwa Natal itu adalah khitan Al-Masih. Menurut hukum Taurat, anak-anak orang Israel harus dikhitan pada usia 8 hari. Jadi angka 8 ini adalah mengingat-ingat hari khitannya Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena apa? Karena saat ini melalui Tuhan Yesus kita telah dibebaskan, dilepaskan, tidak dianggap salah.
dari dosa kita. Melalui Tuhan Yesus, kita memperoleh kehidupan yang baru. Gereja Kristen akan ditandai dengan tanda yang sama. Al-Masih ditandai dengan darah kita. Dan kita ditandai oleh darah anak domba yang disalibkan. Kedua, Tuhan itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena budak-budak di Mesir, Israel, diangkat, ditebus, dilewatkan, diselamatkan agar menjadi anak-anak sulung Tuhan. Anak sulung telah mati, orang-orang Mesir. Anak-anak sulung Tuhan dibiarkan hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kita ke Tuhan Yesus, nanti anak sulung itulah yang akan melepaskan, membebaskan kita dari dosa. Melalui kasih sayang Tuhan Yesus, kita yang percaya diselamatkan. Oleh karena itu, saat itu mereka tidak sadar bahwa sedang terjadi atau sedang menjadi dari budak-budak Fir'aun menjadi anak-anak Tuhan. Ia pulang ke Israel. Ia mengabdi kepada Tuhan. Ia melayani ibadah untuk Tuhan. Peristiwa yang dahsyat itu jangan dilupakan. Karena peristiwa dahsyat ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, dia akan dijadikan anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang kita sembah. Ayo, kita sudah dilewatkan dari kematian. Bahkan kita diberi kesempatan melanjutkan ibadah kita. Kita sudah diselamatkan melalui salib Kristus. Mari kita terus mengiring salib Kristus. Kalau lupa, kita coba mengingat satu lagu. Laskar Kristen maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, nanti kau menang. Iring palang. Tidak usah membela palang. Kita hanya mengiring Yesus. Karena Yesus yang Maha Kuasa. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus memberikan kekuatan, memberikan janji kepada kita. Dan Yesus sudah melaksanakan janji itu. Dia datang menjadi juru selamat kita. Nanti peristiwa Paskah digenapi
Tidak usah takut. Mari kita masuk tahun 2025 ini dengan semangat menang. Karena Tuhan Yesus telah menang. Kalau kita lihat melalui Musa, Musa mampu menyeberangi Laut Tebrau. Ada teknologi yang kayak begitu dulu? Tidak. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pengalaman itu. Ingat, setiap tahun jangan dilupakan. Tuhan berjanji dan Tuhan juga yang menggenapi. Yuk kita masuk tahun 2025. Tuhan menyertai kita. Selamat berjalan bersama Tuhan, iring salib Kristus. Tuhan berjanji engkau akan menang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Biarlah kami lanjutkan kehidupan pemberian-Mu dengan hati yang tenang, dengan penuh percaya. Engkau menuntun, menolong Israel melalui Musa. Dia menang. Dia dapat sampai ke tepian seberang. Bahkan berkembang. Bahkan Engkau mengirim Tuhan Yesus untuk melewatkan kami agar kami tidak lagi terjerumus dalam dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menolong kami, melindungi kami, menyertai kami. Sampai kami meninggalkan tahun 2024. Kami tidak melanjutkan perjalanan kami tahun 2025. Kami percayakan perjalanan kami di dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih berkat-Mu Bapa. Terima kasih pertolongan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Jangan takut. 2025 ada di dalam berkat Tuhan. Shalom.